Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini, kita akan belajar tentang pola irama dalam lagu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menuliskan banyak ruas birama. Yang kedua, menuliskan tanda birama ya. Yang ketiga, menuliskan nilai nada dan yang keempat menuliskan manfaat jagung. Nah, apa hubungannya ya antara birama, tanda birama, nilai nada dengan jagung? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar pada halaman berikutnya. Baik, anak-anak. Nah, di hadapan kalian di sini sudah ada apa ya namanya ya? Ada garis. Kemudian kenapa kok ada angka ini 1 2 3 4? Ini apa maksudnya ya? Nah, anak-anak, yang ada di hadapan kalian ini adalah sebuah contoh permisalan lagu. Ya, permisalan sebuah lagu. Nah, ada berapa garis ya yang ada di sini? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi dari kelima garis ini ada dua yang berbeda. Yang di bagian depan dan di bagian belakang. Garis ganda yang ada di depan, ya, yang ini, itu artinya adalah awal birama, ya. Garis ini berfungsi sebagai penanda awal birama. Kemudian, nah, yang ada di antara garis ini disebut garis birama ya. Garis birama. Yang ada di dalam garis birama itu disebut ruas birama, ya. Ini satu ruas birama, di dalamnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nada ya. Nah, kita lihat ruas biramanya ada berapa dalam contoh ini? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, dalam lagu ini ada 4 ruas birama. Ya, ruas biramanya ada 4. Kemudian, pada bagian akhir ini ada juga garis birama yang ganda dia ya. Nah, itu sebagai penanda akhir birama ya. Jadi di awal dibuka dengan awal birama garis ganda, di akhir birama juga garis ganda. Nah, biasanya ya dalam satu lagu itu bisa ada 20 sampai 32 ruas birama. Ya, tergantung lagunya itu panjang atau pendek. Nah, yang disebut lagu tadi itu adalah dari awal birama sampai akhir birama. Ya, jadi satu lagu itu ditandai dengan awal birama sampai akhir birama. Itu disebut lagu. Nah, sekarang kalian sudah tahu bahwa di dalam lagu itu ada yang namanya garis birama, ruas birama, tanda awal birama, tanda akhir birama. Nah, kalian sudah tahu itu. Sekarang kita mau melihat contohnya kalau di dalam sebuah lagu. Nah, anak-anak bisa membaca, di sini ada lagu yang judulnya Menanam Jagung ya. Ini judulnya Menanam Jagung. Menanam jagung ini adalah ciptaan Ibu Sud. Oke. Nah, nada dasar yang digunakan adalah C. Ya, nada dasarnya C. Nah, sekarang kalian tahu nih, sudah ada menanam jagung ciptaan Ibu Sud, nada dasarnya C. Nah, di sini ada pola birama, Nak. Ya,
ada pola birama itu 4/4. Nah, maksudnya apa ya? Nah, maksudnya adalah, 4/4 itu kita tuliskan seperti ini ya. 4 yang pertama, yang di bagian atas itu artinya adalah ada 4 ketukan. Ya, 4 ketukan. 4 yang di bagian bawah, masing-masing ketukan itu bernilai 1/4. Ya, ada 4 ketukan dengan masing-masing ketukan itu ada nada yang bernilai 1/4. Nilai nadanya 1/4. Jadi, kalau kalian melihat di sini, ini dibaca sol, ya. Sol, do, mi, do. Nah, masing-masing mereka nilainya 1/4. Sol, do, mi, do. Jadi, kalau misalnya dinyanyikan akan sol, do, mi, do. Jadi, satu ketuk penuh mereka itu. Nah, yang berbeda adalah di birama kedua ini ya. Ini birama 1, ini birama kedua. Ya, ini birama 1, nah ini birama kedua. Nah, di birama kedua, anak-anak bisa melihat di bagian atas itu ada garis yang menghubungkan antara nada sol dengan sol. Ya, antara nada sol dengan nada sol itu dihubungkan dengan garis. Nah, kemudian pada nada la dengan si juga dihubungkan dengan garis. Kemudian ada nada do, ya. Nada do, tetapi dia diikuti dengan titik. Jadi, dia nilainya 2 ketuk. Ketuk, ketuk. Nah, sedangkan ini sol, sol, la, si itu harus dinyanyikan 1 ketuk. Untuk yang sol-sol. Nah, lasi juga 1 ketuk. Maka ketika sol yang pertama itu jatuhnya pada 1 ketuk. Nah, ketika akan masuk ke ketukan yang kedua, kita sudah sol lagi. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Jadi dia akan lebih cepat, ya. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Jadi, sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Nah, nada sol, nada la, nada do, mereka akan jatuh pada ketukan. Jadi, pasti di sini jatuh pada ketukan, ini juga pada ketukan. Sol, sol, la, si, do. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Pasti jatuhnya diketukan untuk nada sol, la, dan do. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, nada kalau dihubungkan dengan garis penghubung di bagian atasnya itu, nanti nadanya akan bernilai 1/8. Nah, jadi re ini nilainya 1/8, mi nilainya 1/8, ya. Kalau dua-duanya ini digabungkan, 1/8 ditambah 1/8, maka akan jadi 2/8. 2/8 kalau disederhanakan jadinya 1/4. Nah, jadi mereka nanti nilainya akan menjadi 1/4. Ini, nada ini nilainya akan jadi 1/4. Kedua nada ini. Kalau digabungkan ada garis penghubungnya kan. Nah, sedangkan nada yang tidak dihubungkan dengan garis penghubung, dia nilainya tetap 1/4. Ini. Ya. Jadi, kalau tidak ada garis penghubungnya nilainya 1/4. Kalau ada garis penghubungnya nilainya 1/8. Satu nada itu nilainya 1/8. Oke? Lalu, anak-anak tadi kan masih ingat ya, judul lagunya adalah Menanam Jagung. Nah, ternyata anak-anak, jagung itu mempunyai banyak manfaat loh. Nah, mungkin waktu itu Ibu Sud juga terinspirasi karena jagung ini menjadi makanan pokok selain nasi. Ya.
Ya, di daerah-daerah tertentu makanan pokoknya jagung, bukan beras ya. Lalu sekarang kita tahu bahwa pemilihan judul lagu itu bisa disesuaikan dengan keadaan lingkungan, dengan musim, dan bisa jadi dengan peristiwa alam ya. Nah, tapi pada lagu ini kita tahu bahwa jagung itu bermanfaat untuk manusia sebagai makanan alternatif sumber karbohidrat selain beras ya. Ada yang namanya nasi jagung ya. Kalian juga pasti suka yang namanya jagung susu keju. Nah, banyak sekali manfaatnya ya. Tumbuhan mempunyai manfaat baik itu untuk manusia, untuk hewan, dan tumbuhan lainnya. Baik, anak-anak, setelah kita belajar tadi, sekarang kita mau mencoba menyanyikannya ya. Kalian bisa mengikuti sambil apa ya? Boleh kalau malu, boleh suaranya tidak kuat, tapi kalau sudah percaya diri, nyanyinya yang kuat ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Baik, anak-anak, setelah tadi kita menyanyikan lagu menanam jagung, sekarang kita tahu ada yang namanya irama, yaitu nada yang berbunyi teratur. Irama dalam sebuah lagu itu berbeda-beda. Ada yang berpola birama 4/4, 3/4, 2/4, dan lain-lain ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tumbuhan, tadi contohnya adalah jagung ya, itu mempunyai manfaat bagi manusia. Misalnya sebagai sumber pangan, sebagai bahan membangun rumah, perabot, dan lain sebagainya ya. Kalau jagung tadi jelas sebagai sumber pangan. Nah, mungkin tumbuhan tanaman yang lainnya mempunyai manfaat sebagai bahan bangunan, bahan perabot, dan lain-lain. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini ya. Semoga kalian menikmati pembelajaran kita hari ini. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Dadah!